Apa itu CBT? CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif. Itu adalah bentuk terapi psikologi untuk mengobati berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan makan. Ada beberapa konsep inti dari CBT, yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pikiran otomatis. Apa itu pikiran otomatis? Yaitu pikiran spontan yang mempengaruhi emosi dan perilaku. Yang kedua adalah skema. Apa itu skema? Yaitu bagaimana cara otak mengartikan informasi yang masuk ke dalam otak. Yang berikutnya ada juga istilah yang namanya distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang bias dan tidak akurat dan membuat emosi cenderung menjadi negatif. Kemudian berikutnya adalah behavioral activation, yaitu bagaimana teknik untuk meningkatkan aktivitas dan pengalaman yang positif. Kemudian ada juga yang namanya exposure, yaitu respon takut yang bisa dikurangi dengan menghadapi situasi atau objek secara bertahap. Lalu bagaimana cara kerja CBT ini? CBT bekerja dengan mengidentifikasi, menantang, dan mengubah pikiran otomatis yang negatif dan distorsi kognitif. Jadi bagaimana mengubahnya sehingga itu tidak mengaruhi pola perilaku yang akan mengaruhi masalah dan kesehatan mental. Pertama, kamu akan diajari untuk sadar terhadap pikiran otomatismu dan tahu dampaknya ke perasaan dan perilaku. Kamu juga akan diajak membuktikan kebenaran dari pikiran negatif itu lewat eksperimen perilaku. Selanjutnya, kamu harus berlatih untuk berpikir lebih realistis dan mengubah pola perilaku untuk menyudahi hal-hal yang memperburuk masalah psikologismu. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan analogi pohon, di mana akar mewakili keyakinan inti atau core belief, batang pohon sebagai pikiran otomatis, dan cabang serta daun sebagai emosi dan perilakunya. Saya coba gambarkan di sini. Kita ilustrasikan sebagai sebuah pohon ya. Sebuah pohon ada akar, ada dahan, ada cabang, ada daunnya. Jadi di sini adalah core belief-nya, terus kemudian di sini adalah batang sebagai pikiran otomatis, sedangkan cabang dan daun sebagai emosi dan daun sebagai perilaku. Jadi sebenarnya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, kemudian jadi pikiran, terus kemudian pikiran ini akan mempengaruhi emosi. Emosi ini akan mempengaruhi perilaku. Jadi semuanya berkaitan, kayak gitu. Jadi harapannya ketika keyakinan dan pikiran otomatis ini kita modifikasi, akan mempengaruhi emosi dan perilaku kita juga, kayak gitu. Atau kita ilustrasikan dengan jalur kereta api, di mana satu situasi yang menjadi pemicu mengarah ke serangkaian pemikiran atau emosi yang berbeda tergantung pikiran kita. Jadi tiap cabang jalur kereta api ini mewakili jalur pikiran alternatif dan hasil emosional yang berbeda. Sehingga apa yang kita yakini itu nanti akan sebenarnya mempengaruhi pikiran dan perilaku dan juga emosi. Tentu ini supaya kamu bisa menggunakannya sebagai alat refleksi, mengidentifikasi, dan mengubah pola pikir yang kurang membantu untuk pengembangan diri. Meski terapi CBT ini punya pengaruh dalam menangani depresi, tapi bukan berarti terapi ini menjadi satu-satunya cara pengobatan ya. Pada akhirnya pengobatan yang baik tentu mengkombinasikan beberapa terapi, termasuk kalau diperlukan adalah pengobatan yang sifatnya klinis, sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Tahu nggak sih? Terapi CBT ini bisa loh kamu lakukan secara mandiri. Caranya gimana?
Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tunggu video selanjutnya ya.